Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Prasetyo. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan menarik dari dosen kita, yaitu Pak Didi Wahyudi. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendidikan era revolusi 4.0. Apa sih pendidikan era revolusi industri 4.0? Yaitu adalah fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai dengan kurikulum saat ini. Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui genggaman, contohnya memanfaatkan Internet of Things. Bapak Menteri kita mengungkapkan bahwa pembelajaran ke depan harus berbasis Merdeka Belajar. Nah, tentunya ini sangat menarik untuk dikupas. Apa sih sebenarnya Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar adalah bagaimana peserta didik diberikan kebebasan untuk belajar tidak berdasarkan satu segmen. Bapak Menteri kita mengatakan bahwa setiap anak itu mempunyai multi kecerdasan. Nah, karena anak mempunyai multi kecerdasan, berarti anak memiliki kecerdasan yang beraneka ragam. Mulai dari bahasa, seni, matematika, dan yang lainnya. Kalau anak mempunyai multi kecerdasan, itu tentu anak harus merdeka dalam belajarnya. Anak bisa menggunakan kecerdasan bahasa untuk berinteraksi sehari-hari, menggunakan kecerdasan seni untuk berekspresi, dan menggunakan matematika untuk berhitung. Jadi konsep Merdeka Belajar itu artinya anak bisa belajar dari segi manapun tanpa diatur oleh salah satu kecerdasan saja. Maka saya setuju dengan konsep dari Pak Menteri, yaitu Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Indonesia, dengan menerapkan konsep Merdeka Belajar, yaitu kebebasan untuk peserta didik belajar sesuai potensinya masing-masing. Ada 3 dimensi dalam Merdeka Belajar, yakni komitmen, mandiri, dan refleksi. Rancangan perencanaan pembelajaran Qur'an Hadis dalam menyambut era pendidikan 4.0 tentunya sangat berbeda dengan rancangan-rancangan pendidikan yang sebelumnya, yang menekankan pada ranah psikomotorik, kognitif, dan afektif. Dalam kebijakan era 4.0 ini memberikan kebebasan kepada guru untuk memilih, membuat, dan menggunakan format RPP. Menteri Pendidikan mengatakan, RPP tersebut cukup dibuat satu halaman yang berisi 3 komponen inti pembelajaran, yakni tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Sementara komponen lainnya hanya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Dalam hal ini, saya mempunyai sedikit gambaran untuk pembelajaran Quran Hadis ke depan agar dapat lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, bagaimana cara membuat lebih baik pendidikan tersebut? Ada beberapa hal yang mungkin nanti dapat diterapkan, seperti menekankan pada anak untuk dapat belajar kreatif dan inovatif. Peserta didik diharapkan mampu menguasai keterampilan membaca, menulis, maupun menghafal yang menyenangkan, namun tidak menyepelekan. Dalam hal tersebut, guru harus memberikan proses pembelajaran yang menarik. Sesekali, guru harus menggunakan media pembelajaran yang kekinian, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran agar tercipta pembelajaran dengan suasana yang tidak membosankan. Setiap guru harus mulai berani untuk melakukan kontekstualisasi dengan kultur pembelajaran di era Education 4.0. Maka diperlukan strategi pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, ada 2 jenis strategi yang dapat digunakan, yakni Exposition Discovery Learning dan Group Individual Learning. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan 4.0 adalah fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai situasi saat ini. Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui genggaman, contohnya memanfaatkan Internet of Things. Pendidikan era 4.0 bercirikan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran, dikenal sebagai sistem siber atau cyber system, dan mampu membuat proses pembelajaran berlangsung secara kontinu tanpa batas ruang dan waktu. Media pembelajaran pun semakin banyak berkembang seiring dengan berlangsungnya perkembangan teknologi.
Pendidikan saat ini menunjukkan bahwa pengembangan media daring merupakan sebuah keniscayaan untuk secara berkesinambungan dilakukan oleh guru dan dosen untuk mengadaptasi pembelajaran yang konvensional ke pola pembelajaran modern yang berbasis teknologi. Guru ataupun dosen melakukan pengembangan penggunaan media pembelajaran yang awalnya hanya menggunakan satu platform berkembang menjadi 2 atau lebih untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Sampai saat ini ada beberapa media pembelajaran yang dikembangkan lalu dapat digunakan sebagai media untuk menunjang pembelajaran, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini. Beberapa di antaranya memanfaatkan teknologi canggih seperti smartphone, di mana di dalamnya dapat diakses berbagai aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Contohnya yaitu seperti Classroom, LMS, Google Meet, dan Zoom. Bahkan sampai aplikasi chatting yaitu WA sekarang ini digunakan sebagai alternatif dalam memudahkan pembelajaran daring. Luar biasa. Berbicara tentang evaluasi dalam suasana COVID, saya jadi teringat, dalam kegiatan pembelajaran daring ternyata ada suatu hal yang hilang dari kegiatan tatap muka dan tanpa kita sadari, yaitu kegiatan pembelajaran kehilangan figur seorang guru. Kualitas hubungan belajar antara murid dan peserta didik menjadi perlahan luntur. Guru yang mengajar dengan tatap muka biasanya bisa mengetahui bagaimana peserta didik tersebut memahami sebuah materi dengan dialog, melihat mimik wajah atau dengan pertanyaan langsung, yang itu semua tidak bisa dilakukan pada pembelajaran daring. Kondisi ini juga dialami oleh peserta didik yang menerima materi pembelajaran yang terkesan kaku, karena peserta didik hanya membaca dan mendengar tanpa kesempatan yang leluasa untuk dialog interaktif. Tidak hanya itu, pembelajaran daring sebagai cerminan merdeka belajar menjadikan peserta didik menjadi terkesan terlantar belajar. Evaluasi selanjutnya pada pembelajaran daring adalah tentang sarana pembelajaran. Kondisi pandemi yang darurat memaksa sekolah-sekolah menerapkan kurikulum darurat dengan kesiapan sarana pembelajaran yang darurat pula. Akibatnya, semua berjalan seperti tanpa persiapan. Guru yang biasanya menyiapkan pembelajaran dengan bekal alat tulis dan buku paket kini harus membuat sebuah visualisasi kegiatan pembelajaran menjadi sebuah video pembelajaran. Dari evaluasi tersebut, maka kegiatan pembelajaran tatap muka sangat dibutuhkan bagi peserta didik, guru, dan juga orang tua wali murid peserta didik. Meskipun situasi dan kondisi masih dalam masa pandemi, pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan dengan menerapkan disiplin ketat protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah. Demikianlah video dari saya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan menarik dari Bapak dosen kita. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.